Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali imam-imam, dan memberikannya juga kepada para pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Yesus menyempurnakan aturan Sabat yang harusnya tidak boleh membelenggu manusia. Bagi Yesus, hari Sabat itu hari penyelamatan, hari di mana semua orang boleh merasakan belas kasih dan kerahiman Bapa di surga. Aturan Sabat hendaknya membawa keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia, bukan sebaliknya. Maka hari Sabat saat di mana kita menyelamatkan orang lain, bukan menjatuhkan orang lain, atau bukan membuat orang lain semakin terpuruk atau menderita dalam kehidupan mereka. Yesus, Dia sendiri adalah Tuhan atas hari Sabat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Daud dalam bacaan yang kita dengar juga hari ini menunjukkan kekuasaan dan penyelenggaraannya atas perjalanan hidup bangsa Israel. Meskipun masih muda, Daud telah dipersiapkan menjadi Raja Israel yang baru untuk menggantikan Saul. Dia tidak menolak untuk diurapi olehnya. Maka pertanyaan buat kita renungkan, adakah kita juga bersedia untuk dipanggil dan digunakan oleh Allah untuk ambil bagian dalam tugas perutusan kita masing-masing? Ataukah kita cenderung mengikuti pikiran dan rencana kita sendiri? Mari Bapak Ibu, melalui kedua bacaan hari ini, kita belajar untuk senantiasa membawa keselamatan bagi semua orang yang kita jumpai. Siapapun Anda, Tuhan ingin memakai Anda menjadi perpanjangan tangannya. Tetaplah membawa keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diresapkan oleh firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kita agar hari Sabat itu janganlah hari di mana orang lain menderita, tapi hari Sabat hendaknya semua orang boleh bersuka cita, merayakan keselamatan yang datang dari Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami juga punya hati yang mau berbagi hidup dengan orang lain. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Apapun bentuk penyakitnya, kami serahkan mereka semua ke dalam pangkuan-Mu. Jamah mereka Tuhan. Berikanlah mereka rahmat kesembuhan, agar mereka pun boleh melanjutkan karya yang Kau percayakan kepada mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga
Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.